Mengundang investasi awal-awal dengan kemudahan. Apa kemudian dampak dari datangnya investasi dari luar Bantaeng, termasuk investasi asing terhadap taraf hidup daripada rakyat di sini? Jadi yang kita syukuri ya bahwa bukan hanya investasi saja, tetapi kita juga ikut tergerak untuk terus membenahi infrastruktur, termasuk layanan-layanan publik ya. Nah, ya alhamdulillah dengan hadirnya investasi masuk ke sini, ini kan juga menggerakkan pemerintah untuk terus membenahi fasilitas-fasilitas umum ya. Termasuk kita lihat Pantai Seruni ini ya hampir boleh dikata mereka hidup di sebuah kabupaten, tapi dia tidak merasa itu ada di kabupaten ya, karena ya banyak fasilitas-fasilitas umum yang tersedia, termasuk misalnya alun-alun ya. Di malam hari mereka bisa menikmati musik, live musik ya, menikmati berbagai kuliner yang ada di sini. Nah, alhamdulillah ya hotel-hotel ya milik pemerintah daerah juga sudah mulai tersedia. Nah, inilah semua yang kita coba lakukan. Nah, yang terasa sekali adalah bahwa masyarakat ini terjadi apa ya, yang tadinya mereka hampir boleh dikata inovasi mati ya. Dengan hadirnya ini inovasi-inovasi masyarakat ini menjadi tumbuh dengan baik ya. Dulu restoran sangat terbatas ya, malam udah habis ya. Sekarang ini boleh dikata jam 2 malam pun kita masih bisa dapat restoran. Ya. Ya. Saya melihat selain soal investasi tadi begitu ke sini ada rumah sakit yang sampai 8 lantai. Ada teman saya wartawan senior ketika saya posting di Facebook mengatakan bahwa mereka dengar-dengar jaminan kesehatan di Bantaeng itu bagus. Saya ingin tahu seperti apa jaminan kesehatan untuk warga di sini. Jadi masyarakat itu semakin banyak pilihan di Bantaeng ini. Jadi misalnya begini, ketika mereka ada gangguan kesehatan, apakah dia ke puskesmas ataukah ke rumah sakit, ya? Ataukah memanfaatkan layanan call center 113. Nah, call center 113 ini adalah ambulans mobile. Jadi betul-betul dia di luar rumah sakit dan di luar puskesmas. Mereka punya klinik sendiri. Dan itu didukung oleh 20 dokter, 26 perawat. Ya. Jadi itu standby 24 jam. Ini layanan 24 jam untuk masyarakat. Jadi ketika ada yang sakit, cukup call 113. Respon time 20 menit udah nyampe ke rumah dokter perawat. Jadi ada rasa aman bagi masyarakat ya. Dan sekarang kami terus mengembangkan inovasi. Jadi bukan hanya stasiunnya hanya di kota, tetapi sekarang ini kita bangun lagi 3 stasiun baru. Itu ada di satu kecamatan kita yang paling ujung, perbatasan Bantaeng Bulukumba. Satu lagi di atas di puncak gunung ya, ada di Tompo Bulu. Dan satu lagi perbatasan Jeneponto. Itu kita bangun. Nah, jadi sekarang kita udah punya 5 stasiun yang bisa diakses kapan saja. Nah, kenapa ini kita bangun? Ini dalam rangka untuk lebih mempercepat lagi. Kami ingin capai kira-kira respon time 15 menit udah nyampe rumah. Ya, bahkan 10 menit. Nah, dengan hadirnya layanan kesehatan seperti ini, alhamdulillah ya, masyarakat bisa terakses dan hampir boleh dikata rumah sakit kita tidak terlalu lagi padat ya. Bahkan yang memadatkan rumah sakit kita sekarang ini adalah beberapa rujukan dari daerah-daerah tetangga. Dari kabupaten tetangga. Ya. Makanya idenya membangun rumah sakit ini bukan hanya untuk orang Bantaeng, tetapi kami ya punya rasa kemanusiaan lah. Karena itu dibikin megah gitu Pak, ya, jadi landmark kota. Ini untuk selatan, selatan. Bayangkan saja 300 kilo harus rujuk ke Makassar kan. Kalau udah penyakit-penyakit yang kronis, wah bisa habis di jalan kan. Nah, kebetulan Bantaeng ini kan berada di tengah-tengah.
di tengah-tengah di selatan ini. Makanya kita jadikan Bantaeng ini menjadi sebuah rumah sakit yang kira-kira tidak ada bedanya dengan rumah sakit yang ada di Makassar. Nah, ini harapan kita supaya Bagaimana menarik dokter-dokter terbaik untuk mau bekerja di sini? kunci adalah siapin fasilitas. Ya, kami baru bangun ini apartemen pegawai. Ya, ini kami mendapat programnya dari Kementerian PU, Kementerian Perumahan. Ya, 53 kamar lengkap dengan perabot. Ya. Ini kan salah satu kesiapan daerah, karena salah satu keluhan dokter itu mereka harus mondok di mana. Ya. Kami juga ada apartemen di samping rumah sakit. Ya. Nah, kami ingin betul-betul rumah sakit ini kita lengkapi. Ya. Peralatannya harus betul-betul tidak ada bedanya dengan rumah sakit yang ada di Jakarta. Ya, bahkan kalau perlu, ya kenapa tidak kita lengkapin seperti rumah sakit Singapura misalnya. Nah, mungkin juga dengan masyarakat ekonomi ASEAN ini kita kolaborasikan dengan rumah sakit yang ada di Singapura, rumah sakit yang Anda ada udah di mulai Malaysia. menjajak itu? Oh iya, saya dari awal sebelum rumah sakit ini dibangun, kita justru banyak bekerja sama dengan Mount Elizabeth Singapura, rumah sakit Melaka di Malaysia, terus beberapa rumah sakit di Jepang. Kita udah kerjasama. Pak, ini kan Anda sudah berhasil untuk mengundang investor, termasuk menjadikan Bantaeng sebagai daerah tujuan untuk investasi smelter. Tapi sekarang ini kan harga komoditas ini lagi turun ya, terutama dalam 2 tahun terakhir. Nah, dan para pengusaha tambang mengeluh, bahkan banyak yang melakukan pemutusan hubungan pekerjaan ya. Apakah kesulitan yang dialami oleh pengusaha tambang ini juga terasa? Oh ya, karena itu kan memang ini hampir seluruh dunia kan terjadi perlambatan ekonomi. Kita paham itu. Tapi teman-teman para pengusaha smelter yang sudah lagi membangun ini kan tidak terpengaruh. Ya, dia kelihatan progresnya juga terus. Karena dia sangat yakin pada saatnya nanti harga nikel ini akan naik. Ya. Terus yang kedua, mereka juga membangun smelter di sini untuk kebutuhan industrinya. Jadi bukan bikin produksi ferronikel untuk dijual. Itu mereka lebih pada kebutuhan industrinya. Nah, di China bahkan ada wacana industri perpipaan yang ada di China itu akan mereka relokasi ke sini. Oh gitu. Ya. Karena ya bagaimanapun juga kita tahu bahwa mereka itu kemana-mana kan ada dumping ya. Nah, kalau dia masuk ke Indonesia saya kira. Jadi semua investor dari negara manapun treatmentnya sama ya? Sama. Mana lebih banyak yang datang ke sini, dari luar negeri atau dari investor Indonesia? Ya 50-50 lah ya. 50-50. Yang padat modal ya pasti luar ya. Nah, seperti bentar lagi akan masuk pembangunan silo ya, itu untuk menjaga kedaulatan pangan kita, terutama silo untuk jagung ya. Nah, ini mereka kan bangun besar di sini, itu domestik. Oke. Kalau sekarang ini prioritas dari Pak Bupati apa? Bidang sektor apa yang dibangun di Bantaeng ini? Kalau saya sih sekarang ini kita harus konsisten ya. Bantaeng ini harus menjadi daerah pertumbuhan industri baru. Itu yang harus kita. Oleh karena itu kami sangat konsisten untuk penyiapan lahan. Jadi 3.000 hektar ini kita harapkan ini akan dikuasai oleh pemerintah supaya nanti lebih memberikan kemudahan kepada investor. Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa Bantaeng ini menjadi salah satu pilot project ya, dengan kebijakan yang baru yang disebut klik ya, izin investasi langsung konstruksi. Jadi Bantaeng ini di luar Jawa hanya Bantaeng yang
Itu kebijakan pemerintah pusat Iya. dari BKPM. Jadi iya, siapapun yang mau berinvestasi di Bantaeng sekarang ini cukup mengantongi izin investasi, itu langsung bisa konstruksi. Dan kapan izin-izin yang lain itu harus diselesaikan sebelum industri itu produksi. Jadi termasuk UMB itu bisa ditunda. Nah, tetapi sebelum industri itu produksi, semua izin-izin sudah selesai, termasuk AMDAL dan sebagainya. Oke. Jadi pusat pertumbuhan industri baru dan inovatif gitu ya. Apalagi? Ya, yang kedua, Kalau Bantaeng ini harus menjadi pusat teknologi benih. Oke. Jadi kita harus menjadi kawasan penangkaran. Kenapa? Karena benih menjadi salah satu penentu kedaulatan pangan kita, ketahanan pangan kita. Jadi Bantaeng ini karena wilayahnya kecil, ya kita ingin punya nilai tambah. Ya. Kalau kita produksi jagung harganya cuma berapa? Ya, dibanding kita produksi benih. Dan kalau kita produksi benih, harapan kita pemerintah Indonesia ya minimal mengurangi impor benih. Karena jujur saya katakan impor benih itu mendatangkan penyakit. Kita kan tidak tahu sumbernya, ya. Tapi kalau kita produksi sendiri, kita bisa lakukan kontrol. Bagaimana cara untuk menjadi pusat benih? Apakah didirikan pusat penelitian di sini atau bagaimana? Atau kerjasama dengan universitas? Iya, saya hampir 8 tahun di sini kan kerjasama BPPT, Universitas Hasanuddin, ya, terus IPB, Biotrop, ya, terus ini sekarang kita udah kerjasama lagi ke Kementerian Perindustrian. Nah, Bantaeng kita harapkan memang dengan hamparan areal pertanian yang sempit ini kita optimalkan. Jadi komoditas-komoditas yang punya nilai ekonomi tinggi yang akan kita kembangkan. Seperti misalnya bibit, padi, jagung, ya, untuk horti, kentang, ada talas yang ekspor ke Jepang. Nah sekarang kita punya areal pertanaman coklat. Nah ini juga masyarakatnya itu kita edukasi. Sekarang udah pada bisa entry, ya. Nah, bayangkan saja dulu kita didropkan benih, akhirnya muncul kan hama-hama baru tuh, susah kita kontrol. Sekarang dengan hadirnya teknologi-teknologi di masyarakat, alhamdulillah. Kalau pariwisatanya gimana Pak Bupati? Nah ini kita ingin betul-betul Bantaeng ini menjadi pusat pengembangan wisata, ya. Bahkan ya yang kita kemas dalam kota jasa, ya, kota jasa. Jadi Bantaeng ini karena dia merupakan simplicity, maka saya yakin orang-orang, bahkan jangankan dari Makassar, mungkin dari luar Sulawesi Selatan pun yang berkunjung ke Makassar, ya mungkin weekendnya ke Bantaeng. Itu harapan kita. Makanya beberapa pusat-pusat wisata ini kan kita kembangkan, termasuk wisata budaya, ya. Kita punya ada 2 air terjun yang sangat bagus. Kita punya permandian alam, ada kawasan wisata laut di Marina, ya, ada wisata agro di dataran tinggi. Sekarang kita lagi membangun screen house, ya, di atas ini, itu untuk menghadapi luapan pengunjung yang datang untuk menikmati stroberi Bantaeng. Stroberi Bantaeng. Itu di kecamatan mana Pak? Uluwere. Nah, berpikir untuk membangun turisme atau pariwisata itu sejak periode kedua atau dari sebelumnya sudah? Enggak, dari awal. Dari awal kita udah tetapkan sebagai kota jasa, sebagai kabupaten benih berbasis teknologi, dan yang ketiga adalah sebagai pusat pertumbuhan industri, pusat pengembangan industri. Pertanyaan terakhir, Anda udah masuk periode kedua dan tentu terpilih kedua kali karena dianggap sukses di atas 80% kan keterpilihannya. Yang paling mengkhawatirkan dari orang yang melihat transformasi Bantaeng di masa kepemimpinan Anda adalah kalau Anda sudah tidak jadi bupati,
apakah apa yang sudah Anda lakukan di sini itu akan berlanjut? Di beberapa daerah lain itu nggak berlanjut, problem yang sama terjadi. Nah, sebagai leader kan salah satu tantangannya adalah bagaimana menyiapkan pengganti yang bisa melanjutkan bahkan lebih baik. Apakah Anda sudah melakukan itu? Ya, jadi kami itu dari awal memang yang disiapkan itu sistem, ya. Kita membangun sistem, bukan membangun by aktor, ya. Jadi alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa fungsi sekda itu adalah jabatan tertinggi. Ini Pak Sekdanya. Jabatan tertinggi di pemerintahan, ya. Jadi beliau ini harus fungsi administrasinya harus betul-betul diberikan kewenangan yang besar, ya. Nah, demikian juga SKP ke bawah ini betul-betul bekerja by sistem, ya. Ya, bukan bekerja menggunakan perasaan, menggunakan aturan gitu ya. Nah, dan saya terus mendorong teman-teman untuk meningkatkan kapasitas, membangun wawasan. Nah, dan sekarang ini ya masih 3 tahun, ini termasuk Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, ya, terus teman-teman yang lain yang berminat, ya, silahkan mensosialisasikan diri ke masyarakat. Nanti pada saatnya kita survei, ya, siapa yang tertinggi, kita semua harus konsisten mengusung, mendorong. Jadi supaya kita tidak terkotak-kotak. Nah, saya yakin apa yang kita sudah letakkan, sistem yang sudah kita bangun, terus mindset yang sudah berubah, baik itu di birokrat maupun di masyarakat, insya Allah ini adalah menjadi modal. Dan saya yakin masyarakat Bantaeng sudah merasakan dia tidak ingin kembali menjadi susah. Dan ini cahaya terang di depan mata. Pak, ini terakhir, merevolusi mental masyarakat itu kan juga tantangan berat ya. Saya tahu Anda suka dengan hal yang bersih dan saya lihat fasilitas umum, jalan, semua kota itu kelihatan bersih. Bagaimana caranya membuat mereka tahu bahwa mereka juga harus bersih? Kan nggak mungkin Anda mengawasi 24 jam atau menaruh orang untuk ngawasin 24 jam gitu. Jadi sebenarnya revolusi mental itu tidak hanya ceramah, tidak menyelesaikan hanya dengan ceramah, ya. Tapi lingkungan harus diperbaiki, ya. Seperti misalnya kita lihat Pantai Seruni, ya. Kita jangan pernah bosan untuk terus membersihkan. Nah, apa yang saya lakukan 8 tahun dari program Jumat Bersih, Sabtu Menanam, ini kan tertanam baik di petugas kebersihan maupun di tengah-tengah masyarakat. Petugas kebersihan dia tidak lagi merasa ini tugas saya, tetapi dia sudah mencintai kebersihan. Jadi secara otomatis dia tidak mau lihat itu bersih, malah kalau kita lihat itu mereka tuh tungguin itu daun-daun jatuh tuh, ada yang jatuh disapu, diangkat, ya. Nah, demikian juga masyarakat. Mbak bisa lihat, coba hampir semua aksesoris kota itu terjaga dengan baik, nggak ada yang nulis-nulis, ya. Kalau ada yang nulis-nulis dimarahin sama masyarakat, ya. Demikian juga kadang itu orang yang melintas buang sampah di jalan itu diburu itu, Pak. Siapapun yang lihat, karena orang Bantaeng tidak mau kotanya dikotorin. Nah, inilah yang harus kita bangun, ya. Bagaimana masyarakat itu mencintai kotanya, merasa memiliki daerahnya, gitu. Jadi sebuah kebersamaan yang sudah terbangun dengan baik. Jadi 8 tahun saya bersyukur mental birokrat alhamdulillah, ya, sudah mulai berubah. Mental masyarakat, pola pikir dan sebagainya, ya saya yakin ini adalah sudah modal untuk ke depan. Dan saya optimis mungkin nantinya bupati akan datang pasti jauh lebih baik lagi dari saya. Baik, terima kasih Pak Bupati. Wawancara dengan Bupati Bantaeng Profesor Dr. Nurdin Abdullah dengan Uni Lubis dari Rappler Indonesia.